teman-teman, nama saya Angel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dividen saham. Apa itu dividen saham dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari dividen tunai di saham? Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Misalnya investor membeli saham ABCD dengan harga per lembar saham Rp1.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp1.500 per lembar saham. Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen yang dibagikan perusahaan berupa dividen tunai yang berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap lembar saham. Dividen dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Pembagian dividen tunai bisa dilakukan 1 tahun 1 kali ataupun 1 tahun 2 kali. Untuk pembagian dividen tunai 1 tahun 2 kali, maka akan ada dibagikan dividen interim yang merupakan sebuah mekanisme pemberian dividen tunai yang diberikan dalam kurun waktu sebelum pembukuan keuangan perusahaan ditutup atau masih dalam tahun berjalan. Di video ini saya akan lebih memfokuskan kepada dividen tunai. Bagaimana proses pembagian dividen tunai? Proses pembagian dividen tunai berawal dari laporan keuangan tahunan. Untuk tahun ini, perusahaan akan melihat laporan keuangan tahun sebelumnya. Jika perusahaan menghasilkan laba bersih, maka perusahaan dapat memutuskan untuk menempatkan kembali laba bersihnya atau membagikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Untuk membagikan dividen tunai, perusahaan akan mengadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana dalam salah satu agenda rapat akan persetujuan pembagian dividen tunai. Setelah pembagian dividen tunai disetujui, perusahaan akan mengumumkan cum date, ex date, recording date, dan payment date, beserta jumlahnya per lembar saham. Cum date adalah tanggal terakhir untuk seorang investor membeli saham suatu perusahaan untuk mendapatkan dividen dari kepemilikan sahamnya. Ex date adalah 1 hari kerja setelah hari cum date. Pembelian saham pada saat ex date tidak akan mendapatkan hak dividen dari perusahaan tersebut. Penjualan saham pada saat ex date tetap akan mendapatkan hak dividen sesuai dengan jumlah per lembar saham yang dipegang pada saat cum date. Recording date adalah waktu pencatatan untuk mendapatkan dividen. Pada saat recording date, investor sudah harus memiliki saham untuk mendapatkan dividen dari kepemilikan sahamnya. Payment date adalah tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dividen tunai akan masuk ke rekening dana investor atau yang kita sebut sebagai RDI. Contoh kasus studi kita kali ini adalah untuk saham PTBA. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh investor mengenai dividen tunai, yaitu dividen payout ratio (DPR) dan dividen yield (DY). Yang pertama adalah dividen payout ratio adalah rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Contoh untuk PTBA, pada keputusan RUPS tertera menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 sebesar 7,9 triliun sebagai dividen seluruhnya. Hal ini berarti dividen payout ratio sama dengan 100%. Yang kedua, dividen yield adalah
dividen per lembar saham dibagi dengan harga pasar per lembar saham. Contoh, dividen per lembar sahamnya adalah Rp688,515. Harga saham PTBA tanggal 3 Juni 2022 ditutup dengan Rp4.630. Maka dividen yield PTBA adalah 688,515 dibagi dengan 4.630, yaitu 14,87%. Contoh pengumuman tanggal pembagian dividen. Cum date di pasar regular, nego, dan pasar tunai. Ex date, recording date, dan payment date. Jika Anda beli saham PTBA pada tanggal 3 Juni 2022, pada saat cum date dan jual besoknya hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Anda akan mendapatkan dividen. Dengan catatan Anda tidak boleh menjualnya di pasar tunai. Jika Anda membeli saham PTBA pada tanggal 3 Juni 2022 pada saat cum date dan jual besok harinya Senin tanggal 6 Juni 2022 di pasar tunai, Anda tidak akan mendapatkan dividen karena cum date dividen tunai di pasar adalah tanggal 7 Juni 2022. Jika Anda beli saham PTBA pada tanggal 6 Juni 2022 di pasar reguler atau pasar nego, Anda tidak akan mendapatkan dividen. Jika Anda membeli saham PTBA pada tanggal 7 Juni 2022 pada saat cum date di pasar tunai dan jual besok harinya tanggal 8 Juni 2022, Anda akan mendapatkan dividen. Dari closing hari pengumuman laporan keuangan tahunan sampai dengan closing hari cum date, dividen PTBA naik 15,75%. Dari closing hari hasil RUPS pembagian dividen PTBA sampai dengan closing hari cum date dividen PTBA naik 5,21%. Bagaimana strategi mendapatkan keuntungan dari dividen tunai? Yang pertama, beli saham jauh-jauh hari. Biasanya setelah laporan keuangan tahunan keluar atau pengumuman RUPS dengan agenda persetujuan pembagian dividen tunai. Yang kedua, beli saham setelah keputusan RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, umumnya untuk saham-saham dengan dividen yield tinggi, yaitu di atas 5%, biasanya setelah cum date dividen tunai, besoknya dibuka gap down. Harga saham turun pada saat pembukaan. Yang keempat, setelah cum date dividen tunai atau ex date, jika dibuka gap down, apakah harga saham bisa kembali seperti sebelumnya pada saat cum date? Bisa iya dan bisa tidak. Contoh kasus studi dividen tunai ITMG tahun buku 2021. Dividen yield ITMG sama dengan 3.040 dibagi dengan 28.825, yaitu 10,54%. Dari close cum date ke close cum date plus 2, perubahan harga turun dengan 9,02%. Dari close cum date ke low cum date plus 2, perubahan harga turun dengan 11,18%. Jika khawatir harga sahamnya akan turun setelah cum date dividen tunai atau bisa dikenal dengan istilah dividend trap, maka boleh jual sahamnya pada saat cum date dividen tunai dengan mengabaikan dividen tunainya. Apakah Anda pemburu dividen tunai? IDX High Dividend 20 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Untuk yang ingin cek daftarnya ada link di bagian bawah video, boleh dicek. Thank you for watching. Sekian teman-teman, terima kasih.
Untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Untuk yang belum like, tolong di-like. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi. See you next time.